1, 2, 3, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari sistem terdistribusi yang berjudul fragmentasi data terdistribusi, studi kasusnya lowongan pekerjaan. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nil Karim. Saya Raihan Yuda Lesmana. Kemudian saya Faris Muhammad Ihsan. Gak ada suaranya. Kurang keras. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan pengertian dari fragmentasi data terdistribusi. Fragmentasi adalah merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan dari tabel-tabel berdasarkan kolom-kolom dan baris-baris data yang dipecah menjadi sebuah unit data terkecil. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Fragmentasi data dibagi menjadi 4, yaitu penggunaan, efisiensi, paralelisme, dan keamanan. Fragmentasi data merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Berikut adalah alasan mengapa fragmentasi data diperlukan. Fragmentasi data terdistribusi. Sistem terdistribusi melaksanakan fragmentasi data, di mana suatu tabel dapat dipecah menjadi bagian atau fragmentasi dan disimpan secara terpisah dalam bentuk fisik. Data dapat disimpan pada lokasi di mana paling sering dipergunakan, sehingga dengan demikian operasi terhadap data fragmentasi data tergabung dalam proses desain dari basis data yang kemudian akan menentukan apa yang kemudian akan dilakukan terhadap fragmen yang telah dibuat. Fragmentasi data. Dalam melakukan fragmentasi data harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragmen tersebut benar, diantaranya completeness, sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Yang kedua, reconstruction, sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Terakhir, disjointness, data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tari. Saudari Tari, dipersilahkan. Fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan dengan transaksi yang terdapat dalam database. Predikat secara spesifik mencantumkan nilai atribut yang digunakan dalam format konjuktif atau AND dan disjunktif OR yang digunakan untuk memilih komen dan kolom atau record yang berisi nilai yang sama dengan format fragmen. Yang kedua yaitu fragmen harus terpisah dan gabungan dari fragmen-fragmen tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragmen. Fragmen yang mendahului akan menjadi lebih sulit untuk dianalisis dan diimplementasikan. Yang ketiga, fragmen yang terbesar adalah keseluruhan tabel fragmen terkecil, merupakan sebuah record. Fragmen harus didesain sedemikian rupa untuk memelihara keseimbangan di antara perbedaan ini. Selanjutnya yaitu jenis fragmentasi data. Yang pertama ada horizontal, terdiri dari
tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Selanjutnya ada campuran, yaitu menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal atau menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Yang ketiga ada vertikal, yaitu membagi atribut-atribut dari fragmentasi. Selanjutnya, fragmentasi horizontal akan dilanjutkan oleh Saudara Raihan Yuda. Saudara Raihan Yuda dipersilahkan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu fragmentasi horizontal. Penyekatan tipe ini sangat berguna di dalam database terdistribusi, di mana setiap subsetnya dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Fragmentasi horizontal didefinisikan menurut sebuah kondisi atau predikat yang menyatakan bahwa tuple yang ada telah mencukupi. Selanjutnya, fragmentasi vertikal. Bentuk yang paling simpel dari fragmentasi vertikal adalah dekomposisi, di mana sebuah row ID yang unik dapat disertakan dalam setiap fragmen untuk menjamin dan memungkinkan terjadinya proses rekonstruksi melalui sebuah operasi join. Dengan kata lain, bahwa fragmentasi jenis ini akan membagi sebuah data menjadi beberapa tabel yang atributnya saling terkait. Selanjutnya, fragmentasi campuran atau hybrid. Pada kenyataannya, banyak aplikasi atau query yang membutuhkan fragmentasi yang lebih kompleks daripada hanya menggunakan fragmentasi vertikal atau fragmentasi horizontal saja. Teknik penggunaan tipe fragmentasi ini adalah dengan mengaplikasikan teknik fragmentasi horizontal terlebih dahulu, yang kemudian diikuti dengan teknik fragmentasi vertikal kepada satu atau lebih fragmen horizontal yang telah dibentuk sebelumnya. Teknik fragmentasi mixed merupakan sebuah proses yang menggabungkan teknik fragmentasi horizontal dan vertikal, sehingga dapat disimpulkan bahwa fragmentasi hybrid atau mixed merupakan penggabungan dari penggunaan kedua proses fragmentasi data yang telah dijelaskan di atas. Sekian untuk presentasi teori fragmentasi data terdistribusi. Selanjutnya kita akan melanjutkannya ke studi kasus, yaitu studi kasus lowongan kerja. Saudara Raihan Yuda dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus fragmen horizontal dari lowongan kerja ini. Fragmen horizontal ini kan terdiri dari fragmen global yang kemudian dipecah menjadi beberapa subset. Nah, di sini tuh contohnya yang dari tabel utamanya, di sini cuma diambil info lowongannya saja, yaitu develop engineer. Ya, jadi horizontal itu cuma ngambil salah satu datanya saja. Seperti itu. Selanjutnya yang vertikal akan dijelaskan oleh Muhammad Faris Ihsan. Baik, selanjutnya vertikal. Nah, yang vertikal ini bentuknya seperti ini. Kalau yang horizontal tadi, dia atributnya ada banyak, sampai ya lebih dari 10 lah. Kalau di vertikal ini, atributnya itu kita potong sampai nilai aja. Sebenarnya pemotongan ini sesuai kebutuhannya. Kalau perusahaan butuhnya cuma ID, tanggal, pengalaman, pendidikan, instansi, jurusan, dan nilai, maka dipotongnya sampai nilai. Kalau perusahaan butuhnya sampai instansi, ya kita potongnya sampai instansi. Kurang lebihnya itu untuk vertikal. Nah, selanjutnya ada campuran. Campuran ini merupakan gabungan dari fragmen vertikal dan horizontal. Kalau tadi horizontal,
Dia pemotongannya kayak gini, diambil DevOps engineer-nya aja di perusahaan Telkom, tapi atributnya masih banyak. Nah, ini nanti kita potong lagi sampai nilai sesuai kebutuhan aja. Jadi ini dipotong horizontal, kemudian vertikalnya sampai nilai. Jadi hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Nah, nggak lupa juga di depannya dikasih ID laporan yang disusun urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan fragmen. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudara Inal. Oke, terima kasih Saudara Faris. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.